Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari kelas E dengan NIM 23050394157. Jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila adalah dasar negara yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila disebut sebagai pandangan hidup, Pancasila bermakna sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sumber hukum negara. Pedoman dan perilaku sikap masyarakat harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah, menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, menjadi acuan bagi warga Indonesia untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa, dan menjadi alat pemersatu warga Indonesia dengan segala keberagaman bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Contoh implementasi Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu masyarakat Indonesia harus mengakui adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama serta saling menghormati keyakinan masing-masing. 2. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Maksudnya setiap daerah di Indonesia melakukan penyerangan secara masing-masing. Rakyat Indonesia belum bisa bekerja sama sehingga sangat mudah bagi Belanda untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia. Pada masa itu juga, Indonesia bisa dibilang berada di bawah Belanda soal persenjataan. Indonesia masih banyak menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya, dibanding dengan Belanda yang sudah memiliki persenjataan canggih pada masa itu. 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Isi Piagam Jakarta yang menjadi permasalahan adalah pada 7 kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata-kata tersebut akhirnya menuai kontra dari para tokoh Indonesia bagian timur, seperti para tokoh non-muslim, yang merasa rumusan tersebut tidak berlaku bagi para penganut agama lain dan seakan dibedakan rakyat yang muslim dan non-muslim. Kemudian diadakan sebuah pertemuan untuk membahas tentang hal ini oleh Muhammad Hatta kepada para tokoh Islam. Pada pertemuan itu, Hatta mengusulkan untuk mengganti 7 kata-kata tersebut dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang dikenal dengan sila pertama pada Pancasila. 4. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Dalam menjalani hidup, manusia memiliki aturan yang mengikat, tapi tidak tertulis, yakni nilai, norma, dan moral. Nilai-nilai tersebut telah melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Manusia tumbuh dengan nilai-nilai yang berlaku di tempat tumbuh kembangnya. Suatu nilai terbentuk melalui proses sosialisasi dan merupakan hasil interaksi antar warga di dalam masyarakat. Proses terbentuknya nilai dan norma dalam masyarakat yaitu dari interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Singkatnya, norma itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya norma adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Kehadiran norma juga menjadi alat pelindung atas kepentingan manusia. 5. Bangsa Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Tidak semua ideologi lain sesuai dan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan masyarakat, utamanya rakyat Indonesia yang multikulturalisme, sehingga kita sebagai penganut ideologi terbuka harus memiliki kesadaran akan pengaruh yang hadir.